Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih siang dan malam, kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Berkatilah ketika kami akan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini berjudul kebenaran kita. Ayat tema 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita ikuti akan penjelasannya. Pemikiran bahwa pembenaran Kristus diberikan kepada kita bukan oleh sebab suatu jasa di pihak kita, melainkan sebagai suatu pemberian yang cuma-cuma, karena ia mengetahui bahwa jika orang menerimanya dengan sepenuhnya, maka kuasanya akan hancur. Jika ia dapat mengendalikan pikiran sehingga kebimbangan dan ketidakpercayaan serta kegelapan dapat merangkai pengalaman mereka yang mengaku anak-anak Allah, maka ia dapat mengalahkan mereka dengan pencobaan. Bahwa iman sederhana yang membawa Allah pada firman-Nya harus dianjurkan. Umat Allah harus memiliki iman tersebut yang akan memegang teguh kuasa ilahi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Mereka yang percaya bahwa Allah atas nama Kristus telah mengampuni dosa mereka melalui pencobaan tidak akan gagal untuk maju bertarung dalam peperangan iman yang baik. Iman mereka akan bertumbuh lebih kuat sampai kehidupan Kristen mereka sebagaimana dengan perkataan mereka akan memaklumkan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Selanjutnya, jikalau kita mau memiliki roh dan kuasa pekabaran malaikat ketiga, kita harus menyanyikan hukum dan Injil bersama-sama, karena keduanya berjalan bergandengan tangan. Sementara kuasa dari bawah menggerakkan anak-anak durhaka untuk meniadakan hukum Allah dan menginjak-injak kebenaran bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Nah, suatu kuasa dari atas bergerak di hati mereka yang setia, meninggikan hukum dan meninggikan Yesus sebagai juru selamat yang lengkap. Kecuali kuasa ilahi dibawa ke dalam pengalaman umat Allah, teori dan gagasan palsu akan menawan pikiran. Kristus dan kebenarannya akan kehilangan dari pengalaman banyak orang, dan iman mereka akan tanpa kuasa atau hidup. Nah, para pendeta harus menyatakan Kristus secara lengkap, baik di gereja maupun di ladang yang baru, supaya para pendengar dapat memiliki iman yang teguh. Dan orang banyak harus diberitahu bahwa bagi mereka Kristus adalah keselamatan dan juga kebenaran. Mari saudaraku kita renungkan lebih dalam. Bagaimana kebenaran Kristus mematahkan kuasa setan dalam hidup saya? Mari kita serahkan kehidupan kita hanya pada kuasa Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar lagi firman Tuhan pada saat ini. Kebenaran kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Biar kiranya kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Maka kami diberkati dengan berkat melimpah di hari yang baru ini. Berkat melimpah, berkat materi, berkat jasmani, dan berkat rohani menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih.